Namanya adalah Syafa Khairunisa, seorang wanita berusia 32 tahun yang tinggal di sebuah apartemen sederhana di kawasan Dago, Bandung. Syafa bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan konsultan bisnis terkemuka yang berfokus pada pengembangan strategi perusahaan. Pekerjaannya di bidang ini membuatnya sering bepergian ke berbagai kota untuk bertemu klien dan membantu mereka merumuskan solusi bisnis yang efektif, meski penampilannya tegas dan profesional di luar. Di dalam hatinya Syafa masih menyimpan banyak harapan dan impian tentang kehidupan yang lebih baik. Syafa tumbuh di keluarga sederhana di kawasan Cimahi, Bandung. Ayahnya seorang guru dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Syafa sudah terbiasa dengan kehidupan yang tidak mewah, namun meskipun hidup mereka sederhana, orang tuanya selalu mendidik Syafa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan bekerja keras untuk meraih cita-cita. Sejak kecil, Syafa dikenal sebagai anak yang rajin dan cerdas, selalu memperoleh prestasi baik di sekolah dan sering menjadi contoh bagi teman-temannya. Setelah menyelesaikan kuliah di Universitas Padjadjaran dengan gelar sarjana ekonomi, Syafa memutuskan untuk mengejar karir di bidang konsultan bisnis. Ia percaya bahwa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, ia bisa membantu perusahaan-perusahaan untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka. Syafa mulai bekerja di perusahaan konsultan ternama di Bandung setelah lulus, dan tidak lama kemudian, ia merasakan betapa kompetitifnya dunia kerja ini. Namun, Syafa tidak gentar dengan keuletan dan ketekunan. Ia berhasil mencapainya dan menjabat posisi sebagai konsultan junior di perusahaan tersebut. Pada usia 27 tahun, Syafa memutuskan untuk menikah dengan seorang pria bernama Raka, seorang rekan kerja yang ia temui dalam salah satu proyek besar di kantor. Mereka saling mengenal cukup lama sebelum memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka berlangsung meriah. Dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman dekat, Syafa merasa bahwa ia telah menemukan pasangan hidup yang cocok dan siap untuk memulai keluarga bersama. Namun, tak lama setelah menikah, kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah. Raka, meskipun tampak sempurna di luar, ternyata memiliki masalah dengan komitmen dan tanggung jawab. Syafa mulai merasa terabaikan, dan perbedaan pendapat yang terus-menerus membuat hubungan mereka semakin sulit. Mereka berdua sering bertengkar, dan Syafa merasa semakin kesepian meskipun sudah menikah. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, mereka memutuskan untuk berpisah, dan pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Perceraian itu menyisakan luka mendalam dalam hati Syafa. Ia merasa kehilangan, namun pada saat yang sama, ia juga merasa lega karena tidak perlu lagi berjuang dalam hubungan yang tidak sehat. Setelah berpisah, Syafa memutuskan untuk fokus pada karirnya dan melanjutkan hidup seorang diri di Bandung. Ia tidak memiliki anak dari pernikahannya, dan meskipun ia merasa kesepian, Syafa bertekad untuk tidak membiarkan hal tersebut menghalanginya mencapai tujuannya. Dalam pekerjaan sehari-harinya sebagai konsultan bisnis, Syafa selalu menunjukkan dedikasi tinggi. Ia dipercaya untuk menangani klien-klien besar dan proyek-proyek penting yang menuntutnya untuk bekerja keras dan sering lembur. Meski demikian, Syafa tidak pernah mengeluh. Ia menikmati tantangan yang ada dan merasa bangga bisa memberikan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Keahliannya dalam analisis dan perencanaan strategi bisnis menjadikannya sosok yang dihormati di kantor. Namun, meskipun karirnya berkembang pesat, Syafa sering merasakan kesepian di malam hari. Setelah seharian bekerja dan berinteraksi dengan banyak orang, ia kembali ke apartemennya yang sepi dan merasa kehilangan makna kebersamaan. Ia merindukan kehadiran seseorang yang bisa berbagi cerita dan menjalani hari-harinya bersama. Syafa berusaha mengisi kekosongan ini dengan berbagai kegiatan seperti berkumpul dengan teman-teman atau berolahraga. Namun kadang-kadang, rasa sepi itu datang juga.
Syafa tidak terburu-buru untuk membuka hati lagi. Ia sadar bahwa ia membutuhkan waktu untuk sembuh dari luka perceraian dan untuk menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk bertemu seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya dan berbagi perjalanan hidup yang lebih baik di masa depan. Ia selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Kehidupan di Bandung memberikan Syafa banyak kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan hobinya. Di akhir pekan, ia sering mengunjungi tempat-tempat wisata alam di sekitar Bandung, menikmati udara segar dan pemandangan indah. Terkadang, ia juga menghabiskan waktu di kafe-kafe dengan suasana yang nyaman untuk membaca buku atau sekadar menikmati secangkir kopi sambil merenung. Ini adalah cara Syafa untuk menyegarkan pikiran dan menemukan kedamaian. Meski hidupnya kini tidak lagi seperti yang ia impikan, Syafa belajar untuk tetap bersyukur. Ia sadar bahwa segala pengalaman baik yang manis maupun pahit telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia tidak ingin membiarkan masa lalu menghalangi masa depannya. Dengan tekad yang kuat, Syafa terus mengejar karir dan tetap berfokus pada pencapaian tujuan hidupnya. Syafa juga selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan teman-temannya. Meski kesibukannya di kantor membuat waktu untuk berkumpul terbatas, ia selalu berusaha hadir saat teman-temannya membutuhkan. Hal ini membuatnya merasa lebih hidup meskipun ia tidak memiliki pasangan. Ia sering bercanda dengan teman-temannya bahwa ia mungkin akan lebih beruntung dalam hal cinta setelah beberapa waktu lagi, dan mereka pun selalu mendukung keputusan dan perjalanannya. Tahun demi tahun, Syafa semakin matang dalam menjalani hidup. Ia merasa bahwa meskipun ia masih belum menemukan pasangan hidup yang tepat, ia sudah memiliki kehidupan yang bermakna, karirnya, teman-temannya, dan kehidupannya yang stabil di Bandung menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi dirinya. Kini, ia lebih fokus pada masa depannya, berharap untuk terus berkembang dan mungkin suatu saat nanti bertemu dengan seseorang yang bisa menjadi bagian dari kehidupannya yang baru.